Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Eka Rizky dari kelas B1 dengan NIM 241061131278. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat konservasi. Nah, jadi konservasi ini penting untuk pelestarian dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Jadi di dalam konservasi ini bukan hanya sekadar melestarikan alam, tetapi menjaga keseimbangan manusia dan lingkungan agar sumber daya tetap tersedia untuk generasi berikutnya. Apa sih pentingnya konservasi itu? Jadi konservasi ini penting karena untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi hutan itu menyediakan oksigen, air, dan sumber daya untuk kehidupan. Terus tanpa konservasi ini, kerusakan lingkungan mengancam keberlanjutan manusia. Jadi konservasi adalah kunci kehidupan. Saat hutan rusak, dampaknya langsung terasa, seperti banjir, longsor, perubahan iklim, hingga krisis air. Ada pengertian konservasi. Jadi konservasi ini adalah upaya untuk melestarikan, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Jadi menjaga agar ekosistem tetap seimbang dan bermanfaat bagi generasi kini dan generasi yang akan datang. Jadi maknanya itu adalah keseimbangan antara penggunaan dan pelestarian. Bukan tentang melarang, tapi mengatur agar alam tidak rusak. Selanjutnya ada aspek-aspek konservasi. Jadi aspek pertama itu adalah perlindungan atau protection, yaitu mencegah kerusakan sumber daya alam. Yang kedua itu ada pelestarian atau preservation, yaitu menjaga keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Terus tuh yang terakhir ada pemanfaatan berkelanjutan atau sustainable use, yaitu menggunakan sumber daya tanpa merusak ekosistem. Adapun contohnya seperti sistem tebang pilih tanam kembali. Nah, yang ada di Taman Nasional dan ekowisata sebagai penerapan aspek konservasi. Selanjutnya ada tujuan konservasi. Nah, di sini tujuannya pun ada 3. Yang pertama itu ada ekologis, yaitu menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan. Yang kedua ada sosial, yaitu memberi manfaat bagi masyarakat dan pendidikan. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu mendukung sumber daya berkelanjutan melalui hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Jadi tujuannya itu menyatukan kepentingan alam, manusia, dan ekonomi agar semuanya tetap berjalan dengan selaras atau berdampingan. Selanjutnya itu ada perkembangan konservasi di global atau secara global. Jadi pada abad ke-19 kesadaran muncul karena revolusi industri. Jadi pada abad ke-19 ini kesadaran itu mulailah muncul gitu ya. Terus tuh pada abad ke-20 muncul. Nah, dari abad ke-20 ini muncullah konsep sustainable development. Yang selanjutnya itu ada pada tahun 1872, yaitu Yellowstone itu adalah taman nasional pertama di dunia. Jadi konservasi itu menjadi isu global karena kerusakan alam itu bersifat lintas negara. Jadi semuanya itu saling bertergantungan. Jadi masih terkait gitu. Jadi selanjutnya ada perkembangan konservasi di Indonesia. Jadi perkembangan konservasi di Indonesia itu pertama pada tahun 1900-an, yang dimana kebijakan perlindungan hutan pada masa kolonial. Yang kedua itu ada setelah kemerdekaan, yang lahirlah Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1990-an tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang mengatur pengawetan keanekaragaman jenis, tumbuhan, dan satwa beserta ekosistemnya. Jadi Indonesia ini adalah sebagai negara yang biodiversitas punya tanggung jawab besar menjaga kekayaan hayati bersama masyarakat lokal. Jadi yang kita sudah ketahui yaitu Indonesia sebagai negara sebagai paru-paru dunia, yaitu yang memiliki hutan alam yang sangat luas.
di daerah Kalimantan. Nah, itulah kenapa Indonesia adalah negara yang penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan konservasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu hakikat konservasi adalah menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Jadi melalui pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan yang secara bijak dilakukan, kita dapat menjamin keberlanjutan kehidupan di bumi. Jadi konservasi bukan hanya pilihan, tetapi kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga bumi agar tetap lestari dan stabil. Jadi terima kasih atas presentasi saya hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.